sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran daripada pilkada langsung luar biasa ya. Jadi ini perlu menjadi perhatian, setiap tahun jumlahnya terus bertambah sangat besar, dan apabila anggaran ini kita alokasikan untuk kepentingan infrastruktur, untuk kepentingan swasembada pangan, untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan kesehatan dan lain-lain, saya kira manfaatnya jauh dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tentu kita akan diskusikan, bahas bersama yang terbaik. Ada pilihan beberapa seperti beberapa negara, ada gubernur, bupati, wali kota yang sebagian di satu negara dipilih oleh DPRD dan juga sebagian dipilih langsung. Itu juga sebuah pilihan ya bagi masyarakatnya yang dirasa cukup cerdas, bisa memahami situasi kondisi politiknya, itu diberi kesempatan untuk memilih langsung. Tapi bagi satu daerah yang diyakini belum baik, itu maka pemilihannya diserahkan kepada DPRD. Itu pilihan-pilihan. Jadi sekali lagi wacana ini memang perlu kita diskusikan bersama, bahas bersama. Apa disampaikan oleh Bapak Presiden, saya kira itu sesuatu yang baik untuk terus kita diskusikan, bahas bersama. Sebagaimana kita ketahui bahwa anggaran daripada pilkada langsung luar biasa ya. Jadi ini perlu menjadi perhatian, setiap tahun jumlahnya terus bertambah sangat besar, dan apabila anggaran ini kita alokasikan untuk kepentingan infrastruktur, untuk kepentingan swasembada pangan, untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan kesehatan dan lain-lain, saya kira manfaatnya jauh dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya kira ini satu pilihan-pilihan yang harus kita diskusikan, bahas, dan saya mengerti, memahami, pada akhirnya nanti kita semua tahu bahwa demokrasi kita harus terus kita kembangkan, tapi juga ada kepentingan-kepentingan prioritas yang harus kita dahulukan seperti kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Cukup ya? Gubernur terpilih NTT, DPP Perindo yang besar, juga untuk mewarnai di bangsa ini maupun juga di berbagai daerah juga di Nusa Tenggara Timur. Dan dengan transformasi anak-anak muda tadi, saya pikir yang dimaksudkan dan juga ingin dicapai oleh Pak Haritanu, oleh Ibu Angela, mudah-mudahan juga bisa dicapai oleh Partai Perindo di pusat dan juga nanti di Provinsi NTT ke depan. Dan juga sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, tentunya kami juga senang Perindo terus bergerak maju dan menjadi salah satu teman setia kami dalam mensukseskan pembangunan di Indonesia maupun juga di seluruh Republik ini. Sekali lagi selamat buat Partai Perindo. Sebagai juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, kami memberikan juga ucapan selamat kepada teman-teman dari Partai Perindo di pusat maupun di daerah. Pak, mungkin di 100 hari kerja kepemimpinan Bapak nanti program apa yang akan dilaksanakan? Kami akan mengonsolidasikan nanti kekuatan di birokrasi dan juga mengeksekusi program prioritas yang kami ingin kerjakan, termasuk juga tentu program Pak Prabowo Gibran yang juga harus juga dilaksanakan di daerah. Maksud makan siang bergizi yang akan dilakukan di seluruh Indonesia, juga di Nusa Tenggara Timur, yang kami bersyukur sekali dari 71 triliun itu 8 triliunnya itu nanti ditaruh di NTT. Itu lebih dari 10% anggaran itu ada di Nusa Tenggara Timur nanti. Pak, ini terkait Pak Prabowo kemarin soal usulan pilkada ini dipilih oleh DPRD dari Golkar, kan Bapak juga. Yang pasti begini, waktu pas Pak Bahlil sampaikan kemarin itu memang hasil dari sebuah perbincangan yang juga kami lakukan di Partai Golkar, yang kami melihat bahwa sistem politik hari ini harus kita benahi ya, baik itu di pilkada dan juga mungkin di pilpres ataupun juga mungkin nanti di pileg ke depan. Untuk itu tentu ini wacana sudah disampaikan dan sudah Pak Prabowo juga sudah merespon dengan baik di acara ulang tahun kemarin. Dan saya lihat hari ini hampir semua kalangan, partai politik maupun tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh bangsa sudah memberikan juga respon, dan mungkin waktunya sekarang kita mungkin bisa membahas dengan lebih tenang ya, lebih rasional, apa yang terbaik untuk bangsa ini, baik itu di pilkada, pileg maupun pilpres. Tentu banyak formulasi yang kita bisa belajar dari pengalaman berbagai negara, dan bagaimana itu diadaptasikan dengan kondisi bangsa ini masih kita bahas dengan lebih tenang ke depan. Tapi artinya obrolan ini udah masuk di internal Golkar atau gimana? Kan saya pikir bukan lagi di kami, sekarang PAN sudah merespon, kemudian juga tadi saya lihat Pak Mahfud juga sudah merespon, banyak tokoh-tokoh akademis sudah merespon, banyak partai sudah merespon, dan nanti semuanya kan nanti akan berujung di pembahasan nanti di DPR dan pemerintah untuk memastikan kembali
sistem politik ke depan harus kita benahi dalam regulasi yang seperti apa. Tapi kira-kira efektif nggak sih Pak untuk menekan anggaran agar tidak mengeluarkan anggaran yang terlalu besar? Kan Sebenarnya begini, kita kan yang kemarin yang waktu habis setelah Pak Bahlil sampaikan itu kan, Ketua Umum Partai Golkar sampaikan kan Pak Prabowo langsung menyitir ya. Lihat pengalaman di Malaysia, Singapura sama India. Kita butuh sistem politik yang demokratis pasti, tapi dia harus efektif, efisien dan tidak berbiaya tinggi. Dan semua partai mengalami, semua teman-teman polisi ini yang di belakang saya ini teman-teman saya dari Perindo NTT, mereka juga mengalami dari pileg, dari pilpres, dari pilkada kemarin itu memang harus diakui bahwa sistem kita ini berbiaya mahal dan yang menguras banyak energi ya. Yang menang maupun kalah juga pasti akan setelah pilkada pasti akan pusing. Bukan apa-apa karena kita juga miris dari masyarakat kita kok jadi begini. Nah, sehingga kita mungkin harus merapikan kembali. Nanti tentu sekali lagi diskusinya harus dengan tenang, dengan rasional, dengan berbagai tokoh, berbagai kalangan sehingga nanti setelah dapatkan rumusan yang tepat mungkin akan menjadi keputusan yang akan diambil oleh pemerintah dan DPR. Terima kasih Pak. Kami ya, saya dengan Bu Yuke itu ditugaskan oleh Ibu Mega, ya, Ketua Umum PD Perjuangan, dan Pak Hasto, Sekretaris Jenderal, untuk menghadiri hari ulang tahun Partai Perindo yang ke-10, dan kami mengucapkan selamat dan sukses bagi Partai Perindo untuk terus mengabdi dan berbakti pada negeri. Selamat dan sukses. Pak, Udah? soal Pak Prabowo boleh dari Bu Mega udah ada arahan nggak Pak yang soal pilkada bakal dilakukan oleh DPRD? Sudah ada obrolan belum di dalam Pak? Kami di partai lagi melakukan kajian secara mendalam tentang jalannya demokrasi kita. Kita memang harus mengevaluasi pelaksanaan demokrasi kita, baik pileg, pilpres maupun pilkada ya yang terakhir ya. Dan dalam evaluasi itu kita harus juga nanti untuk menentukan bagaimana arah demokrasi kita ke depan. Khusus untuk pilkada itu memang perlu kajian secara mendalam, karena yang dikatakan dengan demokrasi itu memang benar, bisa demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Maka ide atau usul dari Pak Prabowo tentunya harus dikaji secara mendalam supaya demokrasi kita itu lebih bermutu. Kita misalnya ya, kita perlu melakukan kajian secara mendalam bahwa demokrasi itu kan sekarang ini dilakukan secara simetris ya. Artinya semuanya dipilih langsung. Apa dari hasil kajian itu mungkin akan memunculkan varian pilkada itu bisa ada yang langsung, ada juga yang dilakukan melalui perwakilan. Misalnya bagi daerah-daerah yang indeks demokrasinya itu masih rendah. Contoh yang bisa secara langsung ya, indeks demokrasi di DKI Jakarta itu memungkinkan demokrasi atau pilkada itu dilakukan secara langsung. Tapi ada beberapa wilayah yang mungkin masih belum siap untuk bisa lakukan secara langsung, itu juga mungkin bisa dijadikan variasi bahwa dia bisa dipilih oleh DPRD bagi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang misalnya indeks demokrasinya itu masih rendah, misalnya begitu. Tapi di luar itu mari kita kaji berbagai macam kelemahan dan kelebihan demokrasi kita sekarang ini, karena demokrasi kita sekarang ini membuka peluang, misalkan ya, membuka peluang. Contoh kasus ya, kemarin rame bagaimana intervensi dari Parcok, bagaimana intervensi dari para PJ dan ketidaknetralan ASN, bagaimana bansos itu digelontorkan terus-menerus agar menguntungkan kandidat tertentu, bagaimana proses demokrasi penghitungan suara dan sebagainya kemarin terjadi misalkan di Papua, sampai sekarang itu masih ada keributan di sana. Maka ini memang perlu kita evaluasi secara langsung, termasuk bagi para penyelenggara dan pemberian sanksi diskualifikasi ya bagi mereka-mereka yang melanggar. Nah,
ini juga perlu dievaluasi. Saya pikir itu, tapi secara partai itu belum melakukan kajian secara mendalam, dan nanti kajian secara mendalam itu akan disampaikan melalui fraksi kita di DPR RI. Selamat 1 dekade, 10 tahun Perindo berada dalam sistem perpolitikan Indonesia yang berkontribusi untuk kesejahteraan bangsa, dan saya mengucapkan selamat kepada Pak Ari, Mbak Ketum, Mbak Angela, dan seluruh jajaran Perindo di Sabang sampai Merauke, di seluruh Nusantara, dan tentunya mengharapkan yang terbaik bagi Perindo ke depan untuk membangun negeri. Ya, sekarang sedang berlangsung musyawarah kerja nasional dan kita tunggu hasilnya. Dan tentunya kita hormati keputusan dari para pemangku kepentingan di P3 dengan syarat P3 harus bersatu untuk bisa kembali berkiprah di Senayan, di parlemen, bersatu untuk memperkuat posisi P3 sebagai solusi bagi persatuan pembangunan Indonesia, dan kita melihat peluang itu ada. P3 punya potensi yang sangat luar biasa. Jadi kita hormati keputusan Mukernas, dan tentunya nanti apa yang akan disampaikan pada hasil daripada Mukernas ini tentu akan menjadi pedoman bagi langkah-langkah ke depan. Kita tunggu hasil Mukernas yang nanti akan memberikan panduan-panduan, karena tentunya kita harus jaga persatuan. Itu yang harus kita utamakan. P3 ini sudah hampir beberapa tahun ini dihadapkan beberapa masalah. Tapi untuk menghadapi masalah tersebut, tantangan tersebut bisa kita atasi dengan syarat kita harus bersatu. Terima kasih. Jadi cukup kuat di sini, Pak, karena udah lebih lama sebagai kader. Lihat itu seperti apa? Ya, tentunya kita hormati pendapat para senior-senior. Dan juga kita juga hormati para kiai, para ulama yang pasti semua menginginkan yang sama, bahwa P3 bisa kembali untuk berkontribusi membangun bangsa sebagai partai Islam tertua. P3 menjadi harapan dari banyak kalangan untuk ikut mengawal proses menuju Indonesia Emas 2045. Sudah ada yang lebih Bang Sandi dari senior-senior? Dari senior-senior banyak pembicaraan, tapi tentunya kita Jokowi dan meminta kontribusi positif khususnya dalam pembangunan ekonomi rakyat. Kita lihat tantangan ke depan, salah satunya yang paling harus kita utamakan adalah penciptaan lapangan kerja dan menjaga stabilitas harga-harga bahan pokok dan biaya hidup yang lebih terjangkau. Bahagia dan bangga bisa hadir secara langsung untuk memberikan selamat kepada para pimpinan dan keluarga besar Partai Perindo yang hari ini genap berusia 10 tahun. Tadi saya langsung menyampaikan kepada Bapak Haritanu Sudibyo sebagai Ketua MPP Partai Perindo sekaligus juga pendiri, beserta Ibu Liliana dan tentunya Ketua Umum Perindo Mbak Angela Tanusudibyo. Saya merasa ada cukup banyak
hal yang bisa saling mengisi satu sama lain, karena partai-partai politik di Indonesia ini juga tentu memiliki semangat yang positif, menjadi bagian penting dalam demokrasi dan pembangunan bangsa ke depan. Partai Demokrat tentu juga memiliki harapan bisa membangun sinergi dan kolaborasi dengan Perindo. Apalagi sekarang ketua umumnya juga generasi muda yang kita harapkan penuh dengan energi positif dan juga terobosan-terobosan bukan hanya untuk membangun partai secara internal tapi juga bisa berkontribusi untuk masyarakat, bangsa dan negara seperti yang telah dilakukan oleh Perindo selama ini. Sehingga saya mengucapkan selamat sekali lagi, semoga semakin maju dan berjaya di masa depan. Ini harapan dan juga sekaligus ucapan tulus dari saya mewakili keluarga besar Partai Demokrat. Gitu.